Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM A121 2520 126 dan saya berasal dari kelas D Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat dari presentasi kelompok 7 mengenai bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara individu maupun bersama-sama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Upaya ini didasari oleh rasa cinta yang mendalam kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hukum, kewajiban ini diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan negara serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat 5 unsur dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Unsur tersebut meliputi rasa cinta tanah air dengan mengenal dan mencintai wilayah nasional, serta kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Selain itu, warga negara juga harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup, rela berkorban demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik, melalui kesehatan, maupun psikis, melalui integritas mental yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya mengenai urgensi bela negara. Jadi yang pertama itu ada menjaga kelangsungan hidup bangsa, yang dimana menjadi hal yang sangat krusial agar bangsa Indonesia tetap bertahan di tengah berbagai ancaman global. Yang kedua yaitu melestarikan budaya. Hal ini berfungsi sebagai benteng pertahanan agar kebudayaan asli kita tidak tergerus atau menghilang akibat arus negatif globalisasi. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal ini dapat menjadi sarana untuk mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai identitas unik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu menghadapi ancaman non-militer, yang dimana menjadi kesiapan masyarakat dalam menangkal bahaya modern yang merusak bangsa dari dalam, seperti penyebaran hoaks, bahaya narkoba, dan paham radikalisme. Nah, pada era modern sekarang ini, bentuk ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran dan tidak lagi selalu berupa serangan fisik atau militer. Ancaman militer konvensional memang tetap ada dalam bentuk agresi, pelanggaran wilayah, dan spionase. Namun, ancaman non-militer kini menjadi tantangan berat yang nyata, seperti kejahatan cyber atau cybercrime di dunia maya, ketergantungan ekonomi terhadap produk asing, hingga ancaman sosial budaya berupa memudarnya rasa gotong royong akibat sifat individualisme. Nah, aksi bela negara dapat diimplementasikan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan profesi dan perannya masing-masing. Sebagai contoh, pelajar atau mahasiswa dapat berkontribusi dengan belajar tekun, mengukir prestasi, dan menjauhi narkoba. Di dunia kerja, para profesional wajib bekerja secara jujur dan taat membayar pajak. Sementara masyarakat umum dapat berperan aktif dengan menjaga lingkungan, melestarikan budaya, serta bijak menyaring informasi agar terhindar dari hoaks. Jadi dapat disimpulkan bahwa esensi dari bela negara bukanlah sekedar tentang pertahanan fisik atau angkat senjata menghadapi musuh. Bela negara di masa sekarang adalah wujud pengabdian dan berkontribusi nyata
dari setiap warga negara melalui bidang dan profesinya masing-masing demi menjaga keselamatan serta mendorong kemajuan bangsa Indonesia.